Gitu. Jadi ini kita nggak main fitnah-fitnahan, kita main data aja. Silahkan bantah data dengan data, bantah fakta dengan fakta lagi. Nggak usah pakai pada ngeyel-ngeyel lah. Nggak usah pakai hina, asumsi segala macam. Jawaban kepada kita semua, satu, bahwa Ba'alawi ini secara akidah dan siasat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, ya gitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah, Ahmadiyah. Ini Ba'alawi jauh lebih sesat dari Syiah. Jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Oke, saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan sebuah video yang sangat luar biasa dan sangat langka. Ini datang dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam sebagai ahli dalam bidang ilmu rijalul hadis. Ya, bisa kita bilang kawannya dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Nah, ada pembahasan yang menarik pada kali ini dan Kiai Alwi sempat menyinggung daripada Tengku Kori Muda yang memang sering menantang-nantang orang debat, ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Alawi, silakan Gus King Kong Halim ini. Nah, biar direkam-rekam langsung masuk YouTube nanti. Direkam nanti diupload di YouTube ya teman-teman ya. Ngeten Ustadz, kemarin saya ketemu Kori, saya tanya, diajak diskusi tuh sama dia tuh. Ente dapat ilmu kan dari saya jawab lah. Ente dapat ilmu kan dari Kiai Imad. Dia bilang begitu. Terus dia membahas riwayat-riwayat mengenai kitab Sajaratul Mubarakah, dapat dari mana riwayatnya itu. Kalau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa itu ada 3, dari mana gitu. Nah di situ saya jawab, di riwayat sebelumnya dong. Mana gitu. Mungkin Ustadz Alwi bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Gini Gus, saya kan sudah bilang, saya itu kajiannya bukan ilmu nasab, ilmu rijalul hadis. Oh, nggih. Nggih ya. Jadi saya dalam buku, kan saya tuh bikin buku tentang polemik Ba'alawi kan 100 bab. Edisi pertama 40 bab mukadimah, yang kedua yang tadi dilihatin tuh covernya sama Kiai Syarif itu 13 bab. Edisi 3 sedang saya siapkan lagi sama edisi 4-nya. Edisi 3 ini baru 96 halaman, baru diedit, kita itu baru 10 bab. Insyaallah mungkin Januari akan kita cetak. Ya kan gitu. Dan saya tidak menggunakan kitab nasab satupun, Gus. Nggih. Ya. Jadi orang banyak yang bilang, Kiai pakai kitab saya itu mau borang. Enggak, saya bilang, saya nggak pakai kitab nasab. Nggak ada satupun saya pakai. Yap. Ya. Ini sebagai konsekuensi saya mengatakan bahwa saya ini menggarap masalah polemik ini dari bidang ilmu yang lain. Jadi rijalul hadis sama sejarah yang mungkin selama ini mungkin tidak diungkapkan atau tidak tersampaikan oleh Kiai Imad, maka saya mewakili beliau untuk menyampaikan dalam bidang ilmu yang lain. Iya. Saya sepakat Kiai begini Kiai. Waktu saya ketemu dengan Kiai Imad bahwa buku saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad. Betul. Kiai begini Kiai, kalau boleh dari kami nih Kiai, bahwa orang-orang Lur Ba'alawi ini memang nggak ada. Ya, Kiai memberi Jadi kalau kami mau diskusi ilmiah dengan saya dengan ilmu jalur hadis, bukan dengan ilmu nasab. Ilmu nasab bagian dengan Kiai Imad. Ini Kiai, assalamualaikum. Jangan Kiai. panggil Harapan kami Kiai. Dia itu orang Bangladesh. Sebentar Kong. Ya. Kiai begini, karena di arena polemik nasab ini itu belum ada orang khusus ya, belum ada orang khusus yang membedah hadis-hadis palsu yang seringkali dibuat oleh habaib. Dari riwayat-riwayat palsu, cerita-cerita palsu yang tentang selalu ke Nabi, selalu hadis. Nah, ada beberapa hadis yang menjadi doktrin mereka dalam Ahlul Bait yang sudah saya kirim itu. Coba Kiai, menurut saya itu hadis palsu. Bagaimana menurut Kiai? Apakah itu benar hadis palsu atau memang hadisnya benar dipalsukan atau seperti apa? Tapi yang saya pahami itu hadis palsu. Setidaknya saya ngumpulin 20 hadis itu Kiai. Ya. Saya itu sudah bicara sama Kiai Syarif, termasuk sama Kiai Nur Ihya. Insya Allah bahwa mungkin di bulan-bulan inilah sebelum tahun baru saya ingin sowan sama beliau untuk mengumpulkan berbagai referensi dan kita akan terjemahkan. Ini referensi langsung dari kitab primer mereka. Jadi kita nggak mau ngarang-ngarang. Kita nggak mau bikin fitnah. Benar. Ini kita ambil langsung dari kitab primer mereka.
Dan saya ingin Benar, buktikan ya. bahwa mereka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, kecuali apa yang nampak. Maksudnya amaliyah mereka secara lahir sama dengan kita, menggunakan madhab fikih syafi'iyah. Tapi apa yang terdapat dalam hati mereka, termasuk akidah, siasah, itu sangat bertentangan dan jauh dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini akan kita buktikan dari kutipan kitab kita mereka langsung, termasuk tentang hadis-hadis yang sering sampai oleh mereka. Nanti kita akan langsung cross check, kita akan langsung kritisi. Kalau palsu kita akan bilang palsu. Dari mana palsunya? Kita akan terangin nanti. Iya Ustaz. Ya, ya. Mengenai imam-imam itu Ustaz, imam mana ada itu ajaran sunni ahlu sunnah baiat imam itu dari kalangan mereka kan imam besar itu baru sadar kita. Iya, itu kan dalam buku yang edisi 3 kan kita bongkar juga. Ideologi Rizik Syihab itu apa sebetulnya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ya mohon maaf Pak Yai, begini bongkar ya. di situ. Kemarin Kita itu sudah main, ya saya berdiskusi tajam. dengan Benar ini datanya gitu. Dan kita akan buktikan. Ini kan omongan mereka. Kita akan buktikan dengan kaidah-kaidah dan ilmu sekarang yang masyhur, yang berkembang di para jajaran para ulama. Gitu. Jadi ini kita nggak main fitnah-fitnahan, kita main data aja. Silahkan bantah data dengan data. Bantah fakta dengan fakta lagi. Nggak usah Ya, pakai pada ngeyel-ngeyel lah. Nggak usah pakai ngehina, asumsi segala macam. Ya, kalau sekarang pengen jadi pintar, cerdas, cuman pakai Itu saja. Jadi Mohon guru maaf, Pak ini Yai, sebagai tambahin sedikit. jawaban kepada kita semua, satu, bahwa Balawi ini secara akidah dan siasat bukan sunnah wal jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, ya gitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah, Ahmadiyah. Ini Balawi jauh lebih sesat dari Syiah. Jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI. Siap, ya. Kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian, kita kasih fatwa mereka. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. Ya. Ada mohon ulama maaf Pak kok Yai, bisa mohon maaf. membiarkan polemik ini berlanjut. Majelis ulama, mohon maaf, Pak Yai. Gawainya duduk we terus, abang majelasa saya bilang nih. Oke, hadis sakolain menurut Kiai gimana? Hadis sakolain itu gimana? Itu Sekolah itu hadisnya hadisnya itu. sahih itu mah. Ya, tapi dengan Hadisnya sahih, redaksinya itu hanya ada penyelewengan dalam penafsiran hadis sakolain itu yang kita akan bahas penyelewengan maknanya. yang benar itu itrofi atau redaksi kitabi hadisnya, atau bukan sunati maknanya, Kiai? maknanya baru sahih. Jadi kan ada sahih bil lafdi, ada sahih sekarang bil makna. Nah, Oh, ini maknanya ini ya. yang sering diselewengkan. Subhatkan ya. Iya. Yang Untuk sahih itu yang kepentingan itroti. tujuan golongan mereka nih, ini harus kita jawab nanti di masyarakat. Kita luruskan. Yang itroti atau yang Makanya sunati kalau mau Kiai itu bengok, yang jangan bagus. bengok teuing, Kiai, nanti kalau dipatahin sakit itu. Ustadz Alwi sisakan waktu dalam 24 jam 30 menit aja untuk komal seperti ini. Kita butuh mohon maaf Pak Yai. Insya Allah selama saya sehat. Amin, kita Begini bisa Pak terus. Yai. Pak Yai, mohon Ya. maaf ya, mohon penekanan ya. Begini, selama ini saya berdiskusi dengan kawan-kawan itu, kalau dilihat dari segi amaliyah itu sulit sekali untuk dibedakan ya. Secara dohir itu mereka ahlussunnah wal jamaah. Tetapi ketika saya baca dari sisi harokah dan siasah itu mendekati, sangat-sangat mendekati dengan Syiah. Itu bagaimana Pak Yai menurut jenengan? mantap. Iya, iya. Bukan iya. soheh, suoheh. Kuadrat. Waduh, ya, alhamdulillah, berarti benar selama ini diskusinya. Tapi Syiahnya Syiah apa kira-kira Kiai? Soalnya belum kita dapati secara tegas mereka itu melaknat sahabat gitu, secara tegas ya. Tapi secara satir-satir sudah ada sebetulnya dalam bentuk karomah kan. Kira-kira ini Ya. Syiahnya apa yang kita pahami itu? Yang saya lihat dari 32 firqah Syiah, Balawi ini berbeda sendiri. Mungkin firqah Syiah yang ke-33. Penerus Ubaidiyun, Fatimiyun, mungkin dua Ismailiyah ya. Iya, Wah, Ubaidiyun, campur aduk Fatimiyun. ini macam-macam benar. Campur aduk. Berarti si ketoprak. Ya, Syiah gado-gado lah gitulah. Ya, alhamdulillah. Matur suwun Pak Yai, matur suwun penjerahane. Ya, sama-sama. Mau nggak dilanjut sama Ki Sarip? Saya mau ngurut rokok dulu bentar. Kan rangin secara ringkas itu kan dengan wilayah
Rijalul hadis. Saya pengennya orang bantah Rijalul hadis dengan Rijalul hadis lagi, jangan pakai fikih. Nasab dengan nasab biar nyambung. Fikih dengan fikih lagi. Jadi ini mau dibahas pakai ilmu apa sebetulnya? Ya, Jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana ya. betul. Orangnya matematika, rumus matematika dijawab sama ilmu kimia. Itu jangan begitu. Kemana wae ya mah? Siap, Jangan ngejalur namanya. siap. Benar Kiai. Ini Oke, mereka harus pakai kaidah bantah. fikih, Enggak, tapi maksudnya nanti kalau ada yang contohnya. coba bantah dulu data saya yang tadi betul enggak? Ya, betul. Kalau betul ya udah taslim kan gampang. Kalau nggak bisa ya udah belajar dulu. Betul, Kiai. Jadi di sini Kalau tuh mereka bahas pakai hadis, kaidah fikih, tapi percontohannya itu sekarang hadis. kaidah fikih. Dalam Ya. pembuktian hadis itu kan ada 6. Itu kan syahadah baru 1. Ya. Pembuktian hadis itu kan ada 6. Alat bukti ada 5. Totalnya ada 11. Kenapa sekarang dipilih cuma 1? Kenapa itu? Enggak 6-6-nya sekalian dibahas. Betul. Itu pertanyaan saya. Yang bikin kaidah fikih memangnya orang Balawi, memangnya RA kan enggak, para fuqaha. Dia mengatakan di sini tadi kan itu ulamanya kan al ulama fi tabitin nasab ya fi suhuri dan seterusnya. Itu kalimat al ulama, itu ulama mana? Siapa namanya? Yang sabit, yang masyhur dan mendengarkan dari setiap perkataan. Ini kalimatnya kalimat ijma, berarti kalau sekarang ada kalimat ijma atau memungkinkan makna tersebut adalah makna kebersamaan, ada kesepakatan antar ulama, artinya itu kembali lagi pada kaidah awal bit tatabu'i, ada ketersambungan. Makanya saya nanya, sanad ulama ini bersambungnya ke siapa? Kok ada mengatakan kaidah seperti ini? Mana? Ya. Sanadnya mana? Coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Betul. Terus itu kenapa ngarang-ngarang harus dengan 1 poin? Fikih itu 6 loh. Untuk pembuktian itu bukan cuma syahadah ada 6, alat bukti ada 5. Kenapa dipilih cuma 1, 10 tinggalkan? Apa maksudnya? Ya. Berarti tidak relevan ya kaidah ini untuk persoalan nasab itu tidak relevan ya Kiai ya. Ya tidak relevan. Makanya ini mau dibahas dengan wilayah cabang ilmu apa? Ilmu nasab bahas dengan nasab. Rijal hadis cabang, rijal hadis bahas lagi dengan rijal hadis. Sekarang ilmu fikih bahas yang ilmu fikih, baru itu relevan, nyambung, head to head namanya. Ayo. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu. Kosong, bolong, molongpong, bin zong. Bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian Rijalul Hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada. Karena kan beliau pernah dibahas oleh Ki Imad, punya anak sekarang 3 Muhammad Ali Husain, saya sepakat. Bahkan itu pun dikuatkan dengan sekarang risetnya Gus Fakih. Ada 13-14 kitab yang meriwayatkan tentang sekarang Ahmad bin Isa al-Baghdadi. Makanya disebut dengan Ahmad an-Nafat, Ahmad al-Abbah, yaitu al-Baghdadi. Tapi kalau al-Basri itu nggak ada. Karena Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah dan bukan seorang ulama, apalagi perawi hadis, apalagi mustahid. Sedangkan Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah. Cuman beda 5 tahun wafatnya. Yang satu Basroh, yang satu Baghdad. Itu kayak Bandung sama Jakarta. Kok ada sekarang pengusaha diriwayatkan dalam 13-14 kitab dan bukan seorang mustahid, bukan seorang ahli hadis, bukan seorang ulama. Terus kenapa orang yang diglorifikasi disebut dengan ulama, ahli hadis, mustahid tidak teriwayatkan dalam satu kitab pun? Bahkan jangankan satu kitab, satu paragraf aja nggak ada itu. Satu kitab kebanyakan, satu paragraf aja saya minta. Nanti bilang, ya kan orang yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Yang sedang kita bicarakan ini kan seorang sosok ulama, ahli hadis dan mustahid. Bukan tukang rambutan, bukan tukang syukur, bukan tukang candil, bukan tukang channel. Jangan kemana aja ngomongnya gitu. Ya. Apa gini Kiai, yang saya pahami itu di sini itu kaidahnya itu benar. Hanya saja mereka itu tidak memenuhi kriteria yang dimau di sini. Asyhadu alla nasab al-masyhur bisima. Benar. Cuman nggak lengkap. Kayak orang sekarang mau wudu, cuman sekarang kumur-kumur sama bersihin muka. Ya nggak sah tuh.
Ya, ya, benar-benar Kiai, benar-benar. Itu kan sudah ada 6, makanya kalau mau bahas 6 semuanya. Kok coba cuman satu-satu Dipegal. kumaha ya teh. Kiai Bandung pisan, hebat. Makanya saya teh males. Mohon maaf Pak Yai. Itu juga Mas Mohon Luna maaf, Pak minta Yai, kalau mau tanya. panjang mah katanya podcast. Kiai nggak mau, saya bilang nggak kelas, saya bilang kalau podcast kalau mau ayo seminar di kampus. Ayo kita lucutin semua sekalian. Mohon Tuh, maaf Bang. Pak. Mohon maaf Pak Yai, boleh nanya Pak Yai ya? Ya, Alkemi ngomong, Alkemi, silakan. Iya, selama ini kan baik di dalam ilmu nasab itu seolah metode SIMAI itu metode yang paling unggul. Padahal banyak metode ya. Ada apa kitabi dan semacam apa namanya itu ijazah atau apalah itu. Itu gimana posisinya SIMAI itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan tertulis Pak Yai? Ya tertulis itu ya jelas nomor 1. Makanya terbukti dengan adanya pencatatan, dan sekarang semua terbukti dengan adanya kitab-kitab Sahih Bukhari, semuanya itu bukti. Sekarang orang yang mendengar kemudian dituliskan agar bisa diverifikasi dengan ada tulisan. Kalau ada yang kurang kan bisa ditambahin, kalau ada yang salah sekarang bisa dibenerin. Sekarang orang yang simai terus membuktikan atau alat bukti orang yang mendengar. Pendengaran itu betul semua, alat ukurnya apa kira-kira? Pakai zone lagi gitu. Punya yang Kan sudah pakai jelas kitab. husnudon Tentu bila pakai hujah kitab. bahwa batil. Iya. Akan tetapi begini loh Pak Yai, selama ini kan yang banyak dipahami ya, bahkan yang sering digunakan di dalam perdebatan kemarin itu SIMAI itu seolah unggul gitu. Dengan diksi surah wal istifadah saja gitu. Surah istifadah itu dengan tulisan bitatabu'i harus ada pendengaran dengan pencatatan. Makanya pertanyaan saya, kalau sekarang paling unggul adalah SIMAI mendengar, kemudian ada yang salah, terus alat bukti untuk membuktikan pendengaran itu sekarang komplit apa? Di sana ya, mentok bro. Nggak bisa. Berarti Nggak bisa ketika dibuka. ada pertentangan data, ada data dengan SIMAI atau surah wal istifadah lah, katakanlah lebih enak kalau di dalam ilmu nasab, itu berarti yang dimenangkan itu harus yang tercatatan ya. Ya iya, kalau saya nggak peduli mau surah istifadah, orang dengan sekarang dengan metode SIMAI ada 1000 orang aja. Saya kasih satu hadis yang sahih, masa sekarang hadis Nabi bisa kalah sama surah istifadah yang datang dari ulama? Gimana sih cara belajarnya? Mantap, benar. Ya. Masa Iya, Nabi iya, kalam iya, Nabi iya, iya. sahih kalah dengan ucapan ulama yang masih tidak bisa dibuktikan kevalidannya? Coba aja kita pikirkan. Iya. Terlebih kini Kiai ya, sudah mereka itu SIMAI kan, apa sih asakron itu dari leluhurnya, ditambah lagi kitab sebelumnya seolah-olah menolak gitu, bukan seolah-olah tapi menafikan kan, secara tidak langsung tidak menulis, artinya betul-betul SIMAI-nya itu ya sangat rendah sekali gitu kan. Oke, saudara sekalian, itu tadi pembahasan yang singkat, padat, dan jelas ya dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam. Nah, jadi di dalam pembahasan di sana membahas tentang bagaimana beliau itu bisa kita katakan bahwa banyak orang yang memang menganggap beliau itu cuman omong-omong kosong biasa dan menentang beliau, namun beliau sanggah dengan hal yang memang sangat luar biasa. Artinya ketika beliau menyampaikan ilmu rijalul hadis, mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu memang orangnya tidak ada ya, karena beliau menyebutkan 11.000 ya jalur periwayatan, jadi tidak ada satupun dari jalur hadis yang diriwayatkan itu yang menyebutkan nama Ahmad bin Isa. Padahal klaim dari klan Ba'alwi ini bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah orang yang memang mujtahid mutlak, ulama besar, saudara sekalian. Nah, ini sejalan dengan Kiai Haji apa yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin ya. Bahkan sempat dikatakan dari Kiai Haji Imad bahwa saya ini sebenarnya lebih lembut kepada Ba'alwi, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu hanya membatalkan nasab Ba'alwi ini melalui
jalur Ahmad bin Isa, tapi dari jalur anaknya. Artinya Ahmad bin Isa itu menurut Ki Haji Mainuddin memang nasab Nabi Muhammad itu sampai sana. Dari ilmu nasab, saudara sekalian. Dari ilmu nasab. Bukan dari ilmu Rijalul Hadis ya. Nanti kalau ilmu Rijalul Hadis itu beda cerita. Nah, dari ilmu nasab, Ki Haji Mainuddin mematok bahwa tersambungnya nasab Rasulullah SAW itu dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lalu kemudian mempunyai 3 orang putra yang memang akan berkembang ke bawah, saudara sekalian. Nah, di sanalah timbul permasalahan, saudara sekalian. Artinya dari Ahmad bin Isa ini ke bawah itu akan timbul permasalahan. Artinya dari abad keempat itu 333 baru Ali Asyakron melalui tafsir mimpinya menetapkan bahwa anak Ahmad bin Isa itu adalah bukan 3 tapi 4. Itu ditambah dengan Ubaidillah. Jadi dari Ahmad bin Isa ini, tapi kalau dari segi ilmu Rijalul Hadis, saudara sekalian, Ki Haji Alwi itu sempat kita tonton ya, saudara sekalian. Kemarin sudah kita upload juga videonya, bahwasanya kalau Ki Haji Alwi dalam ilmu Rijalul Hadisnya beliau itu lebih keras daripada Ki Haji Mainuddin. Artinya beliau itu bukan hanya Ubaidillah Kalan Ba'alwi ini yang tidak ada orangnya fiktif, tapi Ahmad bin Isa itu pun fiktif, saudara sekalian. Coba dari ilmu Rijalul Hadis tidak ada satupun dari 11 periwayatan menurut Ki Haji Alwi itu tidak ada yang satupun yang meriwayatkan hadis dari jalur Ahmad bin Isa. Bahkan beliau temukan Ahmad bin Isa itu bukan ulama, saudara sekalian. Itu sebagai penjual minyak, itu Al-Abbah, Ahmad bin Isa Al-Abbah. Ada satu yang menyebutkan, kata beliau, tapi itu Al-Baghdadi, Ahmad bin Isa Al-Baghdadi, bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang memang diakui oleh Kalan Ba'alwi sebagai nenek moyang mereka yang sangat hebat, bahkan sebagai mujtahid mutlak, saudara sekalian. Dan juga kata beliau tadi, kalau saudara sekalian sempat menyimak secara sekilas bahwasanya akidah daripada klan Ba'alwi ini, saudara sekalian, itu lebih berbahaya daripada Syiah, saudara sekalian. Dan MUI diam saja. MUI berani mengatakan bahwasanya Syiah, Khawarij itu akidah yang sesat. Tapi klan Ba'alwi ini lebih berbahaya, saudara sekalian. Dan MUI diam saja. Itu kan kata pembahasan di video yang tadi. Ya mungkin kita tidak tahu maksud MUI itu apa. Apalagi PBNU, saudara sekalian. Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, ketua PBNU. Lalu kemudian apalagi Romo Ki Haji Miftahul Akhyar. Apalagi seperti yang sudah kita lihat videonya, saudara sekalian, sangat mengenaskan sekali. Orang tua sepuh ya tempat kita bergantung kok seperti itu, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton ya, saudara sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.